Bab 841. Mari kita lihat siapa yang menipu siapa pada akhirnya. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 841. Mari kita lihat siapa yang menipu siapa pada akhirnya. Jadi, kau akhirnya datang, kata Morax sambil menatap William dari singgasana tulang naganya. Baiklah, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kesenangan dari kunjungan ini? Tentu saja, aku datang untuk mendapatkan hadiahku, jawab William. Kau akan memberiku hadiahku, kan? Yah, secara teknis, kau bukanlah orang yang menemukan cermin itu, Morax menyeringai. Itu adalah salah satu anggota Glory Shelter. Selain itu, hanya pemimpin shelter yang boleh meminta permintaan padaku. Terakhir kali aku memeriksa, kau bukan salah satu dari mereka. William mengangkat alis sambil menatap Morax. Keduanya saling menatap selama setengah menit sebelum half-elf itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Morax memperhatikannya pergi sambil tersenyum. Bodoh, kau pikir kau bisa memanfaatkanku. Bermimpilah. William bahkan tidak melirik Morax dan meninggalkan menara hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau sudah selesai. Raja Kematian yang sedang menjaga sepeda William bertanya dengan bingung. Biasanya mereka yang bertemu dengan tuannya akan menghabiskan waktu di dalam menara hitam agar permintaan mereka dikabulkan. Dia berani bersumpah bahwa belum genap 10 menit sejak William melangkah ke ruang tahta dan sekarang dia akan pergi. William tidak menjawab Raja Kematian dan hanya mengendarai sepedanya menjauh dari menara hitam. Setelah melaju selama setengah jam dengan kecepatan penuh, half-elf itu tiba di Glory Shelter dan bergegas menuju kamar Raisel. Setelah menutup pintu di belakangnya, half-elf itu menggaruk kepalanya dengan kesal. Apa yang terjadi? Tanya Lilith sambil menyerahkan secangkir teh kepada William. Apakah Morax menyetujui permintaanmu? William menggelengkan kepalanya. Lebih baik lagi, dia bahkan tidak peduli untuk mendengarnya. Aku kesal sekarang karena kita sudah bersusah payah untuk bertukar pikiran tentang sebuah permintaan, dan dia bahkan tidak peduli untuk mendengarkannya. Raisel terkikik setelah melihat ekspresi kesal William. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bereaksi seperti ini dan dia merasa sangat lucu. Yah, setidaknya satu masalah selesai. Lilith berdiri dan memberi William pijatan bahu ringan. Kerja bagus, Will. Putri Amazon kemudian menundukkan kepalanya dan mencium pipi William, yang mengejutkan half-elf dan gadis cantik muda di dalam ruangan. Apa? Lilith bertanya dengan bingung setelah melihat bahwa keduanya sedang menatapnya. Tidak ada. William terbatuk ringan. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah seseorang yang akan secara terbuka menunjukkan kasih sayangmu kepadaku. Lilith tersenyum saat dia duduk di pangkuan William. Percayalah, aku tidak akan melakukan hal seperti ini di depan umum. Aku tidak seperti Sidoni, atau Chiffon, yang akan menempel padamu agar seluruh dunia melihatnya. Aku bukan wanita seperti itu. Tapi, kamu baru saja melakukannya di depan Raisel. Itu benar, aku di sini. Raisel tidak masuk hitungan, jawab Lilith sambil tersenyum. Ia kemudian menelusuri bibir William dengan jarinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lakukan yang terbaik, Papa, bisik Lilith dengan nada menggoda yang tidak akan kalah dari Putri Sidoni. Aku tidak sabar untuk segera menggendong putriku. William dapat melihat bahwa Lilith sangat serius, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik gadis cantik yang duduk di seberangnya. Apa? Tanya Raisel. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak, wajahmu baik-baik saja, jawab William sambil melingkarkan lengannya erat di pinggang Lilith yang masih duduk di pangkuannya. Raisel merasa bimbang. Sebagian, dirinya tidak ingin melihat William dan Lilith bermesra-mesraan di depan matanya karena hal itu membuatnya merasa panas dan terganggu. Sebaliknya, sebagian dirinya yang lain mengacungkan jempol dalam hatinya. Untungnya, William dan Lilith bersikap baik dan tetap pada posisi mereka saat ini. Saat aku menuju menara hitam, aku mengambil jalan memutar dan mengamati pergerakan shelter lainnya, jelas William. Kecuali Avril, semua pemimpin lainnya, termasuk Sweeper, masih bekerja keras untuk mencoba menemukan cermin. Selain itu, babi hutan iblis memberitahuku sesuatu yang menarik. Raisel mengerutkan kening. Sesuatu yang menarik. Iblis itu hanya melontarkan omong kosong belaka. William terkekeh karena dia ingin menyetujui kata-kata Raisel. Namun, dia tahu bahwa ada sesuatu di balik kata-kata Sweeper yang pantas dihargai. Kau benar, tetapi kurasa dia berbicara karena dia mulai khawatir, kata William.
Kurasa aliansi sedang berantakan. Itulah sebabnya dia menyuruhku untuk berhati-hati terhadap para pemimpin aliansi karena mereka merencanakan sesuatu di belakang kita untuk menyingkirkan kita. William kemudian membuat beberapa gerakan tangan, yang langsung dipahami Lilith dan Raisel. Jadi, kau memberitahuku bahwa seseorang, atau beberapa orang, di aliansi ingin melenyapkan kita. Tentu saja, kurasa ide ini tidak mengada-ada, bukan begitu? Lilith yang duduk di pangkuan William bersenandung setuju. Jadi, menurutmu siapa yang mengincar kita? Tanya Raisel. William tersenyum sambil bersandar malas di sofa. Kurasa Eldon atau Wade, jawab William. Mungkin keduanya. Itu tuduhan serius yang kau buat, komentar Lilith. Sejauh hubungan kita dengan mereka, kita tidak punya pertengkaran dengan mereka berdua. William mengangguk, dan inilah mengapa itu menjadikan mereka tersangka terbaik. Biasanya, mereka yang menurutmu tidak berbahaya adalah mereka yang akan menusukmu dari belakang. Baiklah, bagaimanapun, cukup dengan pembicaraan ini. Kita akan menghadapi mereka begitu mereka bergerak. Sekarang, mari kita makan siang. Oke, kedengarannya seperti ide yang bagus. William tersenyum sambil menatap Raisel yang terus menatap pintu. Ketika gadis cantik itu mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian, William dan Lilith menganggukkan kepala. Mereka telah menyiapkan umpan yang diperlukan, dan jika yang terakhir masih tidak mau menggigitnya, maka mereka mungkin akan mulai meragukan kecerdasan Morax. Tanda pisah tanda hubung. Kembali ke Menara Hitam. Jadi, hal seperti itu sedang terjadi. Sungguh menarik, gumam Morax sambil membuka matanya. Begitulah aliansi. Sang penguasa ketakutan mencibir sambil memutus koneksinya dengan mata-matanya di dalam Glory Shelter. Eldon dan Wade, iya. Morax mengusap dagunya. Kenapa tidak? Akan lebih menarik dengan cara itu. Aku akan ikut permainan kecilmu ini, Half-Elf. Mari kita lihat siapa yang menipu siapa pada akhirnya. Morax tertawa geli. Aku ingin melihat ekspresi wajahmu ketika semua yang kau sayangi di dunia ini, lenyap, tepat di depan matamu yang penuh kebencian. Bab 842 Aku tidak tahu kau berayun ke arah itu. 3 hari telah berlalu setelah William bertemu dengan Morax, dan suasana yang meresahkan menyelimuti Deadlands. Sweeper, yang telah aktif mencari cermin, baru saja memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan sumber daya sebagai tujuan utama mereka, menempatkan penemuan cermin lain sebagai tujuan sekunder. Avril dan para elf juga bersikap sangat rendah hati. Mirip dengan apa yang dilakukan Glory Shelter, mereka tidak meninggalkan Mimameider Shelter, dan membiarkan yang lain menjelajahi Deadlands dengan bebas tanpa perlawanan. Setelah penghantaian terakhir, para pemimpin lainnya telah kembali ke shelter mereka sendiri untuk mengelola wilayah mereka seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu. Eldon dan Wade telah diundang oleh Morax untuk mengunjungi Menara Hitam bersama. Apapun yang dibicarakan ketiga pria itu, tidak ada yang tahu, tetapi setelah kedua pemimpin itu kembali ke wilayah masing-masing, mereka untuk sementara waktu mengalihkan pengelolaan sehari-hari tempat perlindungan mereka kepada bawahan terpercaya mereka. Keduanya kemudian mengurung diri di kamar masing-masing, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. 2 hari kemudian, cermin kelima telah ditemukan oleh salah satu bawahan Wade, sehingga hanya tersisa 4 cermin yang bisa diambil. Sementara itu, William dan Raisel melanjutkan eksperimen mereka, meninggalkan Lilith untuk mengawasi mata-mata yang berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu mencolok. Raisel, meskipun sudah agak terlambat untuk mengatakan ini, kemampuanmu ini sungguh luar biasa, kata William sambil menatap gadis cantik yang sedang berbaring di sofa, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Jangan khawatir, Will, jawab Raisel. Aku menunjukkan ini kepadamu karena aku percaya padamu. Meskipun Raisel tidak bisa menggerakkan tubuhnya, berbicara bukanlah masalah baginya. Aku tahu, jawab William sambil menggendong Raisel ke tempat tidur agar dia bisa beristirahat dengan baik. Tapi, mudah untuk menyalahgunakan kekuatan semacam ini. Aku hanya berharap kamu tidak menggunakan ini untuk mengerjai orang lain. Petik 2. Sudut bibir William berkedut karena dia tahu bahwa gadis nakal itu memang pernah menggunakan kekuatannya untuk mengerjai orang-orang di masa lalu. Setelah menenangkan gadis itu, William pergi membuka pintu dan melihat ke lorong-lorong yang kosong. Semenit kemudian, Lilith muncul dan memasuki ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Gilirannya untuk menjaga Raisel, sementara William pergi mencari sesuatu untuk dimakan bagi mereka bertiga. Ketika dia tiba di dapur,
William mendapati Katie menyenandungkan sebuah lagu sambil menyibukkan diri dengan memasak makan siang mereka. Makanan di Deadlands cukup acak, dan sebagian besar hanyalah makanan kaleng dan biskuit yang mereka temukan di toko-toko swalayan yang terbengkalai. Kali ini, wanita cantik itu, yang tampaknya berusia awal 20-an, hanya memanaskan kembali sup kalengan untuk semua orang di tempat penampungan. Aku tidak tahu kau pandai memasak, goda William saat dia mendekati wanita cantik itu, yang punya janji dengannya nanti malam untuk sesi minum darah rutin mereka. Katie menyeringai saat dia menatap half-elf yang akan dia temui malam ini. Ini bukan apa-apa, jawab Katie. Dia kemudian menggoyangkan jarinya ke arah William dengan senyum nakal. Jika saja aku punya bahan-bahan yang tepat untuk diolah, maka aku akan bisa membiarkanmu mencicipi sesuatu yang akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Petik 2. Tapi, aku tidak jatuh cinta padamu. Aku hanya memberi contoh. Kenapa kau menganggapnya serius? Keduanya saling menatap sebelum terkekeh. Jelas, mereka berdua memiliki hubungan yang baik, jadi mereka bisa bercanda satu sama lain dengan santai. Ada berita tentang shelter lainnya? Tanya William. Katie mencicipi sup itu untuk melihat apakah masih bisa dimakan sebelum menjawab pertanyaan William. Selain Wade yang mendapatkan cermin, tidak ada hal penting lain yang mengapung di Deadlands, jawab Katie. Aku hampir lupa. Kita akan melanjutkan pengumpulan sumber daya besok. Meskipun kita masih punya banyak makanan, akan lebih baik jika kita punya lebih banyak di Deadlands. William mengangguk mengerti. Kalian semua, berhati-hatilah saat pergi ke luar sana. Cobalah untuk tidak pergi ke pinggiran. Tetaplah sedekat mungkin dengan tempat perlindungan. Apakah kalian akhirnya khawatir tentangku? Tentu saja aku khawatir tentang kalian. Bisakah kalian menambahkan 2 sendok lagi ke mangkukku? Aku sangat lapar. Katai mendecak lidahnya dan meninju lengan William dengan tinjunya yang terkepal. Sudah kuduga, kalian hanya menganggapku sebagai pemasok makanan kalian. Yah, kalian tidak salah, jawab William, terkekeh saat dia membela diri dari serangan sendok sayur Katie. Saat itulah Xenovia memasuki dapur dan menatap keduanya dengan aneh. Apakah aku mengganggu sesuatu? Xenovia bertanya sambil menatap Katie yang telah menjepit William di atas meja dengan pose yang menggoda. Katie buru-buru mundur seperti tupai yang ketakutan, sambil menatap William dengan tatapan, aku akan berurusan denganmu nanti. William hanya menggaruk kepalanya sebelum mengambil 3 mangkuk sup untuk dibawa kembali ke kamar tempat Lilith dan Raisel menunggunya. Tepat saat dia melewati Xenovia, dia membisikkan sesuatu di telinganya, dan penguasa kematian menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku tidak tahu kau berayun seperti itu, kata Xenovia dengan nada menggoda. Apa ini? Kau sudah lelah bercinta dengan gadis-gadis hidup dan sekarang kau ingin mengalami nekrofilia. Kau benar-benar hebat, nak. Katie, yang sedang sibuk memindahkan sup kalengan ke mangkuk yang berbeda, membeku ketika mendengar kata-kata nakal Xenovia. Dia kemudian menatap William dengan aneh seolah mencoba menentukan apakah ada yang salah di kepalanya. Lihat apa yang kau lakukan. Kau membuat Katie yang malang ketakutan. William mendengus saat dia menatap penguasa maut yang memiliki senyum lebar di wajahnya. Ingat saja, tepat setelah matahari terbenam, mengerti. Baiklah, sampai jumpa nanti. William meninggalkan dapur sambil mendorong troli makanan di lorong yang kosong. Dia, Lilith, dan Raisel, telah mengurung diri di ruang pelatihan, hanya keluar untuk istirahat sebentar pada suatu waktu. Meskipun itu tidak terlihat di wajah mereka merasa sedikit cemas karena cermin-cermin dikumpulkan lebih cepat dari perkiraan awal mereka. Untungnya kita berhasil mengubah cermin tepat waktu, pikir William. Sekarang semua orang memperhatikan 4 cermin terakhir yang tersisa, akan lebih sulit untuk melakukan apapun tanpa menimbulkan kecurigaan dari Morax. Bajingan itu telah mengirim pengintainya untuk mengawasi shelter beberapa hari terakhir ini dan itu semakin menyebalkan. Half-elf itu sangat sensitif terhadap undead, jadi sangat mudah baginya untuk mengetahui apakah mereka telah menyusup ke Glory Shelter siang atau malam. Dalam 3 hari terakhir saja, telah terjadi total 12 upaya untuk memata-matai mereka, yang berhasil digagalkan William. Aku yakin pengawasannya akan meningkat saat lebih banyak cermin jatuh ke tangannya. William mendesah, kita tidak punya banyak waktu lagi. Remaja berambut merah itu berjalan di lorong-lorong kosong, sambil memikirkan pertarungan terakhir yang tak terelakkan yang akan segera terjadi. Menurut perkiraan Raisel,
Hasil yang paling optimis adalah semua cermin akan dikumpulkan dalam sebulan. Namun, ketiganya sepakat bahwa sangat mungkin Morax akan mendapatkan semuanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Tidak hanya itu, aliansi sudah runtuh dan meskipun tidak ada tanda-tanda pertikaian di antara shelter, mereka bertiga sudah bersiap untuk skenario terburuk. Sebuah skenario yang tidak ingin mereka lihat. Bab 843. Aku tidak keberatan menjadi pelawak yang memakai mahkota. Di dalam tempat perlindungan kurcaci, Eldon dan Wade duduk berhadapan saat mereka bermain catur. Jadi, apakah kau akan menerima lamaran Morax? Wade bertanya sambil menggerakkan pionnya ke depan. Bagaimana denganmu? Eldon bertanya balik sambil menggerakkan kudanya ke samping. Tidak sopan meminta untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Tidak apa-apa, kau lebih tinggi dariku, jadi kau harus lebih murah hati. Wade memutar matanya ke arah kurcaci yang selalu menggunakan tinggi badannya untuk menghindari menjawab pertanyaan penting. Masalahmu adalah kau selalu bermain aman, kata Wade sambil menggunakan gajahnya untuk mengambil salah satu pion Eldon. Kau tidak mengambil inisiatif dan selalu menunggu orang lain untuk bergerak. Tidakkah terlintas dalam pikiranmu bahwa mereka juga akan melakukan hal yang sama? Kapan kau akan menumbuhkan sepasang? Eldon menepis ejekan Wade seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu. Dia tidak mengambil hati apapun yang dikatakan manusia karena dia dan Wade lahir dari ras dan sudut pandang yang berbeda. Kurcaci peduli dengan stabilitas. Meskipun mereka tidak akan ragu untuk berperang demi melindungi tanah air mereka, tindakan mereka akan selalu menjadi reaksi terhadap kekuatan eksternal. Manusia berbeda. Mereka secara aktif berusaha memperluas wilayah kekuasaan mereka dan menyerang tetangga mereka yang terlemah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Inilah sebabnya mengapa manusia adalah ras yang paling dominan di dunia. Mereka tidak hanya bereproduksi dengan cepat, tetapi mereka juga sangat rakus. Bagi manusia, mereka tidak akan puas dengan apapun yang kurang ketika mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Mereka tidak akan puas dengan 1 inci pun, jika mereka bisa mendapatkan 1 mil. Hal yang sama terjadi di Deadlands. Wade adalah pemimpin fraksi manusia yang paling dikenal. Bagi mereka, Raizel hanyalah seorang gadis kecil yang bermain rumah-rumahan. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melindungi Glory Shelter, dia tidak memiliki ambisi apapun. Di sisi lain, Wade memiliki kelebihannya. Kau bertemu dengan Morax sebelumnya. Apa yang kau minta darinya? Eldon bertanya untuk mengalihkan topik pembicaraan. Wade mendengus karena dia tahu apa yang coba dilakukan si kurcaci, tetapi dia tidak menyuarakan ketidakpuasannya pada pendekatan malu-malu si kurcaci terhadap struktur kekuasaan saat ini di Deadlands. Tidak banyak, hanya hal-hal yang ingin kumiliki, jawab Wade dengan seringai jahat. Kau menyukai banyak hal, jawab Eldon. Yang mana yang kau maksud? Kenapa kau tidak menebak-nebak saja? Tidak perlu menebak-nebak, kau hanya mengincar apa yang ada di balik rok Avril. Seringai di wajah Wade menegang setelah si kurcaci mengungkapkan salah satu fantasi rahasianya. Hampir, tapi tidak ada cerutu, jawab Wade sambil mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Setelah mengisapnya dalam-dalam, dia mengembuskan asap rokoknya ke arah si kurcaci yang langsung melotot ke arahnya. Kita berdua tahu bahwa Avril tidak memakai rok, komentar Wade sambil mengarahkan rokoknya ke arah Eldon. Lagi pula, bukan itu yang kutanyakan pada Morax. Tentu saja tidak, jawab Eldon sambil mengibaskan tangannya untuk menghilangkan bau rokok yang tercium di udara di sekitarnya. Kau dan Sweeper akan melolong seperti anjing jika dia memakai rok. Jadi, apa yang kau tanyakan padanya? Sesuatu yang tidak akan pernah kau harapkan. Ah, perdamaian dunia, mengharapkannya hanyalah khayalan. Wade menggelengkan kepalanya karena mereka berdua sekarang hanya berbicara berputar-putar. Dia secara pribadi pergi mengunjungi Eldon karena dia ingin tahu apa pendiriannya setelah Morax mengumpulkan semua cermin. Setiap pemimpin dari berbagai shelter tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa begitu Morax mengumpulkan cermin, peran mereka di Deadlands juga akan berakhir. Hanya ada 3 hasil bagi mereka. Salah satunya adalah pergi dan kembali ke dunia mereka sesuai kesepakatan dengan Morax. Yang kedua adalah bergabung dengannya dan memulai penaklukan yang hanya bisa mereka bayangkan dalam mimpi terliar mereka. Atau yang ketiga, menghalangi jalannya dan dihancurkan seperti serangga. Tidak ada pilihan keempat, dan semua orang berharap bahwa mereka akan memiliki transisi yang mulus kembali ke dunia asal mereka, atau menjadi antek Morax dan mengikutinya seumur hidup. Adapun pilihan ketiga,
hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Wade bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan jika dia bertarung melawan Dreadlord, jadi satu-satunya pilihannya adalah salah satu dari dua pilihan pertama. Tentu saja, Morax telah memberikan undangan kepada mereka berdua. Dia ingin mereka menjadi bawahannya, dan menjanjikan mereka hadiah yang tidak akan pernah mereka dapatkan di dunia asal mereka masing-masing. Jadi, apa jawaban terakhirmu? Wade bertanya sambil menggerakkan ratunya. Dia hanya membutuhkan 2 gerakan untuk mengakhiri permainan sambil menatap dwarf yang masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Jawaban terakhirku begini, Eldon menggerakkan ratunya sendiri dan meletakkannya tepat di sebelah Raja Wade. Skakmat. Pemimpin manusia itu mengerutkan kening karena dia tidak melihat gajah yang bersembunyi di sudut papan, yang menopang Ratu Eldon untuk melakukan skakmat terhadap Raja Wade. Terima kasih atas permainannya, teman, kata Eldon sambil berdiri dari tempat duduknya. Aku masih punya hal-hal yang perlu kudiskusikan dengan bawahanku. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Semoga harimu menyenangkan. Pemimpin kurcaci meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Meskipun dia lebih pendek dari manusia rata-rata, Wade memperhatikan betapa lebarnya punggung Eldon. Itu adalah punggung yang telah melihat banyak kesulitan di dunia, dan tidak lagi ingin berpartisipasi dalam permainan intrik yang sekarang menjadi jelas di Deadlands. Dasar bodoh, pikir Wade. Saat waktunya tiba, tidak akan ada tempat netral untuk berdiri. Morax tidak akan mengizinkan orang duduk di pagar dan menonton pertunjukan ini berlangsung. Hanya dia yang punya kualifikasi untuk melakukan itu. Wade berdiri dari tempat duduknya dan menjentikkan raja milik Eldon, membuatnya terlempar dari papan catur. Dia kemudian melihat bidak catur itu hancur berkeping-keping saat menghantam dinding ruangan. Hanya ada satu raja di papan catur ini, dan orang itu adalah yang duduk di singgasana tulang naga di Menara Hitam, gumam Wade. Semua orang hanyalah pelawak yang memakai mahkota di kepala mereka. Mereka ada di sana untuk hiburan, dan begitu dia tidak lagi menganggap mereka lucu, mereka tidak perlu ada lagi. Wade meninggalkan ruangan itu sambil mencibir. Dia telah menemukan jawaban atas pertanyaannya, jadi dia tidak perlu lagi mengunjungi penampungan kurcaci di masa mendatang. Eldon melihat rok Wade menghilang di kejauhan saat dia berdiri di atap penampungannya. Inilah masalahnya dengan kalian manusia, kata Eldon lembut. Kalian semua melupakan sesuatu yang penting. Ketika raja berada di ranjang kematiannya, menurut kalian siapa yang akan menggantikannya? Apakah itu raja lain? Tentu saja tidak. Pemimpin kurcaci itu melihat ke arah Glory Shelter sambil menyilangkan lengan di dadanya. Kalian selalu menatap orang yang mengenakan mahkota, tetapi dalam perebutan tahta, selalu pangeran yang tertawa terakhir, kata Eldon. Aku tidak keberatan menjadi pelawak yang mengenakan mahkota. Jika itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup, aku tidak keberatan menari tarian pacaran yang memenangkan cinta dalam hidupku. Eldon memejamkan matanya sambil memikirkan kekasihnya yang menunggunya di rumah. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan menemukan cara untuk melarikan diri dari lubang neraka ini tanpa menjual jiwanya kepada iblis. Bab 844. Aku akan meminta kompensasi di masa depan. Bagaimana? Xenovia bertanya setelah William menyelesaikan pemeriksaan rutinnya di laut. Kesadarannya, semuanya baik-baik saja, jawab William. Aku tidak melihat tanda-tanda keruntuhan atau kerusakan. Senang mengetahuinya. Aku masih merasa cemas mengetahui bahwa Morax mungkin dapat mengendalikan pikiran dan tubuhku lagi. Tenang saja, dengan aku di sekitar, dia tidak akan dapat melakukan apapun padamu. Xenovia tersenyum saat dia melihat ke arah half-elf yang menatapnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Baiklah, aku pergi dulu, kata Xenovia saat dia berjalan menuju pintu. Ngomong-ngomong, haruskah aku memanggilkan Katie untukmu? William melirik jam di dinding dan menyadari bahwa saat itu baru pukul 5:30. Langit di luar jendela mulai gelap, yang memengaruhi kekuatan vampir half-elf. Katakan pada Katie untuk makan malamnya dulu, jawab William. Baiklah, aku akan mengatakan padanya bahwa kau berencana menjadikannya sebagai hidangan penutup. Kau benar-benar pria yang berdosa, kau tahu itu. Yah, kau bukanlah wanita pertama, atau terakhir yang mengatakan itu padaku, jawab William sambil mengibaskan rambutnya. Apa yang bisa kukatakan? Aku benar-benar tak tertahankan. Xenovia mendengus sambil menutup pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Kesombongan di wajah William menghilang begitu ia menyadari bahwa penguasa maut telah pergi. Sudah kuduga, Xenovia bukanlah mata-mata itu,
pikir William sambil menatap keluar jendela kamarnya. Sudah kulakukan sapuan menyeluruh di laut kesadarannya beberapa kali, dan aku dapat mengatakan dengan yakin bahwa Morax tidak lagi menguasainya. Itu hanya bisa berarti satu hal. William, Lilith, dan Raziel telah memikirkan kemungkinan bahwa beberapa anggota Glory Shelter telah jatuh di bawah kendali penguasa takut. Satu-satunya masalah mereka adalah mereka masih belum dapat menentukan siapa mereka. Haruskah aku menggigit mereka semua? Renung William, ini adalah pilihan terakhirnya untuk memastikan bahwa rencana mereka tidak akan terganggu. Jika dia tidak dapat menemukan mata-mata itu sebelum Morax mengumpulkan semua cermin maka ada risiko tinggi Dreadlord mengetahui rencana mereka. Sementara William sedang berpikir keras, pintu kamar terbuka dan seorang wanita cantik masuk sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di samping half-elf yang sedang melihat keluar jendela, sambil memikirkan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kupikir aku sudah memberitahu Xenovia untuk memberitahumu bahwa kamu harus makan malam dulu, kata William dengan nada menggoda. Dia kemudian melirik gadis cantik di sampingnya dan menusuk hidungnya dengan jarinya. Apakah kamu begitu bersemangat untuk dimakan olehku? Katie terkikik saat dia mengedipkan matanya pada William. Dia kemudian berjalan menuju tempat tidur dan duduk di atasnya, menyilangkan satu kaki di atas yang lain. Yah, aku selalu siap menjadi hidangan utamamu, kata Katie sambil menatap malas William yang masih berdiri di depan jendela. Tapi, kau dan aku tahu bahwa aku hanyalah wanita yang mudah diajak kerja, yang selalu siap sedia untukmu, bukan begitu, Will? William berjalan ke arah Katie dan duduk di sampingnya. Maafkan aku, William meminta maaf dengan nada serius. Aku tidak tahu bahwa aku membuatmu merasa seperti itu. Aku tidak akan lagi meminum darahmu mulai hari ini dan seterusnya. Sekarang setelah kau bosan padaku, kau akan membuangku begitu saja. Huho, sungguh wanita yang menyedihkan. Aku tahu seharusnya aku membawa obat tetes mataku. Tanpa air mata, kemampuan aktingku tidak begitu efektif. Hei, apa kau punya obat tetes mata? Pinjamkan aku sebentar. Petik 2. William tidak dapat bereaksi terhadap penampilan solo Katie yang konyol karena dia tiba-tiba merasa mengantuk. Dia mencoba memaksakan matanya untuk terbuka, tetapi tidak ada gunanya. Dorongan untuk tidur begitu kuat, sehingga meskipun dia menggunakan tekadnya untuk melawannya, dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun. Apa ini? Sekarang kamu menganggapku begitu membosankan sehingga kamu tertidur di depanku. Katie mengeluh sambil mencubit pipi kiri William. Apakah kamu benar-benar akan tidur di atasku? Bukan itu. Katie, William berjuang untuk mempertahankan kesadarannya, tetapi dia perlahan-lahan kalah dalam pertempuran. Sebagai tindakan putus asa, half-elf menggigit ujung lidahnya, membiarkan darah menyembur darinya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wanita cantik yang duduk di sampingnya tiba-tiba mencium bibirnya dan menghisap darah yang menyembur keluar dari antara bibirnya. Half-elf itu tiba-tiba merasa lemah saat Katie menyerap kekuatannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat pikiran kaget dan tidak percaya melintas di benaknya, dia merasa dirinya jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Katie berhasil membuka bibirnya lebih lebar dan memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Dia mengisap lidahnya dengan keras dan William akhirnya kehilangan kesadaran. Pikiran terakhirnya khawatir tentang apa yang akan terjadi saat wanita cantik itu terus memegangi tubuhnya dan meminum darahnya. Tanda pisah tanda hubung. Bangun dan bersinar. Berapa lama kamu berencana untuk tidur? Oi, tukang tidur, bangun-bangun. Kamu masih tidak berencana untuk bangun. Kurasa aku tidak punya pilihan selain melakukan ini dengan serius. Tuan, aku memberimu 10 detik untuk bangun. Jika tidak, aku akan memotong dinding dongmu dan merebusnya. William membuka matanya, dan melihat wajah cantik Katie menatapnya. Pikirannya masih kacau, jadi dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Hal terakhir yang diingatnya adalah, apa itu lagi? William berkedip sekali lalu 2 kali dan berkedip lagi. Dia tidak dapat membentuk pikiran yang koheren tidak peduli apa yang dia lakukan. Kurasa dia melakukan sesuatu padamu di alam bawah sadar, gumam Katie sambil menusuk hidung William berulang kali. Oi, kau bisa mendengarku, kau bisa mengerti maksudku. William ingin menjawab, tetapi pikiran untuk menjawab pun lenyap begitu saja dari benaknya seperti pasir yang jatuh ke dalam jam pasir. Katie mendesah sambil menarik William ke posisi duduk.
Pemandangan yang muncul di depannya adalah laut biru yang memantulkan langit yang sama birunya. Pemandangan itu cukup familiar dan kata-kata, laut kesadaran, terlintas di benaknya sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Bahkan mendudukkanmu tidak ada gunanya. Katie cemberut sambil melepaskan tangan William, membiarkan tubuhnya jatuh hingga menghadap ke atas. Kau sangat ceroboh, Will, desak Katie sambil membelai sisi wajah William. Morax menggunakan kekuatan cermin untuk memasang perangkap di laut kesadaran Xenovia. Dia tahu bahwa kau adalah penghalang rencananya, jadi dia memutuskan untuk melumpuhkanmu hingga semua cermin terkumpul. Katie mencubit half-elf yang tidak responsif itu, yang masih menatap langit di atasnya, tidak mampu menjawab keluhannya. Kurasa aku tidak punya pilihan lain, renung Katie. Aku tidak bisa membiarkan Morax berhasil dalam rencananya. Pakaian Katie terlepas dari tubuhnya saat dia menatap William dengan tatapan rumit. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia masih kesal karena half-elf itu tidak dalam kondisi pikiran yang tepat untuk menghargai apa yang akan dia lakukan untuknya. Aku akan meminta kompensasi di masa depan, desah Katie. Dia tidak akan bisa membayarku kembali jika tidak ada masa depan. Bab 845 Dia menunggumu. William bermimpi, mimpi yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Hallet, Amelia, Pearl, Priscilla, seorang wanita cantik dengan satu tanduk di dahinya, seorang wanita cantik berambut hijau dengan ekor yang menyerupai kadal, dan seorang halfling yang tampak seperti boneka yang tingginya hanya sedikit lebih dari 3 kaki berpegangan pada tubuhnya. Mereka semua membelainya di tempat yang berbeda, dan menggumamkan sesuatu di telinganya, tetapi dia tidak dalam kondisi untuk memahami apa yang mereka katakan. Yang dia tahu hanyalah bahwa tempat-tempat yang mereka sentuh membuatnya merasa hangat dan damai. Itu membuatnya merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. William tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di dunia itu, ditemani oleh para wanita ini. Namun, setiap hari berlalu, dia mulai memahami pikirannya yang sekilas. Hari demi hari, dia merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, dia mampu memahami apa yang mereka katakan. Itu adalah kata-kata penyemangat, yang memberitahunya bahwa dia harus tetap kuat dan tidak menyerah. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang, seolah-olah mereka sudah mengenalnya sejak lama. Mereka akan mencium keningnya, telinganya, hidungnya, pipinya, lehernya, tangannya, jarinya, kakinya, dan setiap bagian tubuhnya yang lain, kecuali bibirnya. Sudah waktunya pergi, Will, kata Hallet penuh kasih sayang sambil mencium pipinya untuk terakhir kalinya. Mereka menunggumu, dia menunggumu. Masing-masing wanita itu memeluk William, dan menciumnya untuk terakhir kalinya sebelum berubah menjadi partikel cahaya. Half-elf itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memegang mereka, tetapi mereka sudah menghilang sepenuhnya. Akhirnya kau bangun, teriak Lilith sambil memeluk tubuh William. Half-elf itu masih dalam posisi mengulurkan tangan untuk meraih sesuatu ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam laut kesadarannya. Raisel bergabung dengan Lilith dalam memeluk William, dengan air mata mengalir di wajahnya. Kami pikir kau tidak akan bangun, kata Lilith sambil memukul dada William dengan tinjunya dengan ringan. Kami takut, sangat takut. Apa yang terjadi padamu? Maafkan aku, kata William sambil memegang kepala kedua gadis yang menangis terseduh-seduh karena dia. Aku ceroboh. Beberapa menit berlalu sebelum Lilith dan Raisel mampu menenangkan diri. William meminta mereka untuk menceritakan semua yang terjadi, saat dia sedang tidur, dan kedua gadis itu menurutinya tanpa meninggalkan detail apapun. Kau sudah tidur selama 2 minggu, jelas Raisel. Selama waktu itu, Katie akan datang menemuimu setiap 3 hari untuk memberimu sedikit darahnya. 7 cermin telah ditemukan, dan hanya sebagian kecil dari Deadlands yang belum tersentuh. Mungkin saja mereka akan menemukan cermin ke-8 kapan saja sekarang. Lilith, yang memegang tangan William juga ikut menjelaskan situasi saat ini. Konflik telah terjadi di antara shelter karena persaingan ketat yang terjadi. Demonic Shelter mengalami serangan gabungan dari 3 shelter yang masih belum menemukan cermin apapun karena Sweeper terus menghalangi mereka. Jika bukan karena Eldon, yang menjadi penengah antara keempat pihak, Demonic Shelter mungkin sudah tidak ada lagi. Ekspresi William menjadi muram saat dia mendengarkan narasi Raisel dan Lilith tentang peristiwa yang telah terjadi saat dia tidak bertugas. Bagaimana dengan Xenovia? Di mana dia? Xenovia telah mengunci diri di kamarnya, menolak untuk keluar, Raisel mendesah.
Dia menemukan bahwa pikirannya sedang dimanipulasi sehari setelah kamu tertidur. Karena itu, dia memutuskan untuk mengunci diri dan melarang kita berinteraksi dengannya. William mencoba berdiri dari tempat tidur, tetapi tubuhnya menjadi sangat kaku dan ia merasa sulit untuk bergerak. Akhirnya, ia harus meminta kedua gadis di sampingnya untuk membantunya duduk dalam posisi yang lebih nyaman. Mungkin cermin itu akan ditemukan hari ini atau besok, kata William. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Untungnya, persiapan kita hampir selesai. William menatap Raisel, dan Raisel menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Kami telah melakukan semua yang kami bisa, jawab Raisel. Tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang kecuali melakukan persiapan di menit-menit terakhir. William mengepalkan tangannya saat memikirkan Morax yang telah berhasil menjebaknya di laut kesadarannya sendiri. Jika bukan karena 7 wanita yang berusaha keras membangunkannya, dia mungkin akan tetap tidak sadarkan diri hingga rencana Morax membuahkan hasil. Half-elf itu bahkan tidak ingin memikirkan nasib apa yang akan menimpa Lilith dan Raisel, yang tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri, begitu Dreadlord menguasai menara hitam sepenuhnya. Untungnya, aku bangun di menit terakhir. William bergidik memikirkan kehilangan kedua wanita di sisinya, yang memainkan peran penting dalam hidupnya. Kita masih bisa melakukan ini. Baiklah, untuk saat ini, dengarkan aku, kata William sambil memegang tangan Lilith dan Raisel. Kita akan terus membuat Morax berpikir bahwa aku masih tidur. Jangan biarkan siapapun mengunjungi ruangan ini, terutama orang-orang dari shelter lain. Ngomong-ngomong, apakah ada yang mengunjungiku selama 2 minggu itu? Semua pemimpin datang berkunjung sehari yang lalu, jawab Raisel. Bahkan Sweeper datang, tetapi kami tidak mengizinkannya melangkahkan kaki ke dalam stadion. Kami tahu bahwa dia menaruh dendam padamu, jadi kami tidak berani mengambil risiko. William mengangguk. Untuk saat ini, jangan biarkan siapapun berkunjung. Jika seseorang bertanya, beritahu mereka bahwa aku masih pingsan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Kedua gadis itu mengangguk. Mereka sepakat bahwa kondisi William harus dirahasiakan apapun yang terjadi. Aku akan mencoba mengembalikan fungsi tubuhku sesegera mungkin, jadi saat operasi dimulai, kami akan siap, imbuh William. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruangan. Bagaimana dengan Katie? Tanya Raisel. Kau dijadwalkan untuk meminum darahnya hari ini. Kau boleh mengizinkannya masuk. William sudah berbicara bahkan sebelum ia menyadarinya. Namun, ia merasa tidak ada yang salah dengan apa yang ia katakan, jadi ia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu karena ia memikirkan cara lain untuk membalas Dreadlord atas apa yang telah ia lakukan padanya. Lilith dan Raisel juga tidak keberatan membiarkan Katie masuk ke dalam ruangan. Wanita cantik itu adalah orang yang memberitahu mereka tentang kondisi William, dan juga orang yang dengan bersemangat memberinya darah. Saat ia tidak sadarkan diri bab 846 aku hanya bisa bersorak untukmu di tempat-tempat yang tak bisa kau lihat. Katie, bisakah kau menceritakan semua yang terjadi saat itu? Tanya William saat wanita cantik itu tiba di kamarnya. Lilith dan Raisel memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua karena half-elf itu berkata bahwa dia perlu berbicara secara pribadi dengan Katie. Kedua gadis itu cukup percaya pada William untuk tahu bahwa ini mungkin sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada mereka, jadi mereka memutuskan untuk mengalah dan menghormati permintaannya. Kau tiba-tiba merasa mengantuk dan kehilangan kesadaran, jawab Katie. Setelah itu aku panik dan meminta bantuan. William menatap gadis cantik yang duduk di sampingnya di tempat tidur. Aku memang mendengar dari Lilith dan Raisel bahwa kaulah yang memberitahu mereka bahwa aku telah kehilangan kesadaran, kata William. Tapi, sebelum aku kehilangan kesadaran, aku masih ingat apa yang kau lakukan. Tapi, kenapa kau melakukan itu? Apakah kau mengacu pada saat aku menciummu dan menghisap darah yang mengalir keluar dari ujung lidahmu? Ya, aku akui bahwa aku mungkin masih pingsan saat itu. Tetapi aku masih tidak mengerti mengapa kamu melakukan itu. Katie tersenyum sambil menatap lurus ke mata William. Aku hanya berpikir bahwa karena kamu adalah orang yang selalu meminum darahku, akan menarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika aku meminum darahmu juga. Ngomong-ngomong, darahmu rasanya tidak enak. Jejak keluhan dalam suara Katie membuat sudut bibir William berkedut. Gadis, kamu adalah orang yang meminum darahku tanpa izinku. Sekarang kamu punya nyali untuk mengeluh kepadaku. William hendak menyuarakan keluhan balasannya, tetapi jari halus Katie menekan bibirnya, mencegahnya berbicara.
Dengar, Will, dan dengarkan baik-baik, kata Katie lembut. Ketika masa lalu tidak lagi menerangi masa depan, roh berjalan dalam kegelapan. Tetapi, tidak peduli seberapa rapuhnya harapan, itu tidak akan pernah bisa dibunuh. Katie kemudian menangkup wajah William, saat matanya sedikit berkaca-kaca. Will, kamu sangat menyedihkan. Aku sangat mengasihanimu sehingga hatiku sakit untukmu. Bahkan sekarang, kamu telah melupakan banyak hal penting. Hal-hal yang tidak dapat kamu ambil kembali. Katie, apa yang kamu bicarakan? Tanya William. Dia ingin menyingkirkan tangan wanita cantik itu dari wajahnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat mengumpulkan cukup kekuatan di tubuhnya untuk menggerakkan tangannya, yang mencengkeram spray dengan kuat. Maaf, aku terbawa suasana. Katie melepaskan tangannya dari wajah William saat dia kembali ke dirinya yang biasa. Aku sangat mengasihanimu sehingga aku memiliki keinginan yang kuat untuk memukulmu hanya demi melampiaskan frustrasiku. Seberapa tidak masuk akalnya kamu? William mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan serius? Entah mengapa, dia mulai merasa mengantuk lagi, tetapi tidak sekuat yang dia rasakan sebelum dia kehilangan kesadaran. Tapi, aku sudah melakukannya. Itu bukan jawaban yang aku cari. Katie terkikik karena dia merasa William tidak masuk akal. Meski begitu, dia memperhatikan bahwa half-elf itu mulai merasa mengantuk lagi. Karena itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah penting itu terlebih dahulu. Aku akan menjawab pertanyaanmu lain kali, kata Katie. Juga, di masa depan, aku akan memintamu untuk membayar hutangmu padaku. Hutang apa? Kamu akan tahu di masa depan. Halo, bisakah kamu berbicara bahasa manusia? William mendesah. Mengapa kamu tidak jelas? Jika aku berutang sesuatu padamu, katakan padaku apa yang aku berutang padamu, jadi aku bisa membayarnya kembali. Katie terkikik saat dia menyodorkan lehernya pada William. Wanita cantik itu melingkarkan lengannya di kepala William menahannya di tempat. Jangan khawatir, bisik Katie. Kau akan membayarku lunas tepat waktu. Untuk saat ini, minumlah dan tidurlah. Kau belum pulih sepenuhnya, dan kau perlu istirahat yang cukup. Saat pagi tiba, cermin ke-8 akan ditemukan, dan pertunjukan teater ini akan segera berakhir. William berhenti peduli dan akhirnya menggigit leher wanita cantik itu untuk mengeluarkan darah. Rasa kantuk yang dirasakannya langsung hilang begitu darah Katie yang manis dan lezat itu keluar dari bibirnya. Minumlah dengan perlahan, bisik Katie. Aku tidak akan pergi kemanapun, jadi minumlah sampai kau kenyang. Ini mungkin terakhir kalinya kau bisa minum darahku, jadi nikmatilah sepenuhnya. Terakhir kali, pikir William sambil terus meminum darah yang kaya itu yang penuh dengan kehidupan. Ia harus mengakui bahwa darah Katie adalah yang terbaik yang pernah ia rasakan sejauh ini, dan berpikir akan sia-sia jika ia tidak bisa meminumnya lagi. Dulu, ia tidak terpikir bahwa Katie adalah seseorang yang istimewa. Dia baru tahu kalau Katie adalah orang yang sangat lincah dan optimis setelah berinteraksi dengannya selama dia tinggal di Glory Shelter. Kalau bukan karena kelangkaan darah, Raisel tidak akan meminta Katie menjadi salah satu pembantu William saat dia butuh minum darah. Beberapa menit kemudian, William akhirnya selesai minum, dan wanita cantik itu mencium pipinya sebelum menidurkannya. Katie, kamu sebenarnya siapa? Tanya William. Tolong jawab aku dengan jujur. Bahkan jika aku memberitahumu siapa aku, kamu tidak akan percaya padaku, jawab Katie sambil duduk di samping tempat tidur. Coba aku, calon istrimu. Bohong, lihat, Katie menutup bibirnya dan terkekeh. Sudah kubilang, seriuslah, Katie, jawab William sambil menatap wanita cantik itu dengan curiga. Katie menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa serius, Will. Jika aku serius, aku akan membawamu pergi dari dunia ini, dan menyimpanmu untukku sendiri. Kita berdua tahu bahwa itu tidak akan berhasil seperti itu. Kalau begitu, aku akan mengikuti arus saja, setidaknya untuk saat ini. Ruangan itu menjadi sunyi saat William dan Katie saling menatap mata. Keduanya mencari jawaban atas pertanyaan mereka, yang hanya dapat ditemukan di relung terdalam pikiran masing-masing. Katie, apakah kamu musuhku? William bertanya. Tidak, jawab Katie sambil mencium kening William. Aku selamanya di sisimu, karena kamu mewakili aku, Will. Wanita cantik itu berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun, tepat sebelum dia akan meninggalkan ruangan, dia melirik William dan tersenyum.
Aku akan meminjamkan bantuanku, tetapi bantuan yang bisa kuberikan padamu di dunia ini terbatas, kata Katie. Dua orang yang paling bisa kamu andalkan di saat-saat tergelap adalah Raisel dan Lilith. Sejujurnya, aku iri pada mereka. Setidaknya, mereka bisa berjuang berdampingan denganmu. Peranku adalah untuk selamanya berada di pinggir lapangan. Itulah sebabnya, aku hanya bisa mendukungmu di tempat-tempat yang tidak bisa kamu lihat. Selamat malam, Will. Aku berdoa agar saat besok tiba, kekuatanmu sudah pulih sepenuhnya. Katie melambaikan tangannya sebelum menutup pintu. Ketika Lilith dan Raisel kembali ke kamar, mereka melihat William tidur nyenyak di tempat tidur. Half-elf itu tidur begitu damai sehingga kedua gadis itu tidak tega membangunkannya. Katie, yang sedang berjalan melewati lorong-lorong kosong, akhirnya berhenti di depan sebuah ruangan tempat suara seseorang memukul dinding terdengar. Saatnya menyelesaikan masalah dengan anak bermasalah ini juga, gumam Katie sambil membuka kamar menuju kamar Xenovia. Will sudah mengalami masa-masa sulit seperti ini. Dia akan membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan. Bab 847 sebuah taruhan yang layak diambil. Inilah balasanmu karena menghalangi jalanku, Morax mencibir sambil menggunakan kekuatan 7 cermin untuk mengamati kondisi William saat ini. Bayangan half-elf yang sedang tidur di ranjang muncul di depannya, dan itu membuat Dreadlord sangat puas. Meskipun dia telah menerima laporan dari Wade, dan para pemimpin lainnya, bahwa remaja berambut merah itu masih koma sehari yang lalu, dia masih belum yakin, jadi dia memutuskan untuk memastikannya sendiri. Setelah melihat bahwa half-elf itu memang masih dalam kondisi koma, dia merasa seolah-olah ada duri yang telah dicabut dari dadanya. Dia tidak lagi khawatir tentang segala bentuk perlawanan dari para penghuni Deadlands karena lebih dari setengah dari mereka telah bersumpah setia kepadanya. Dengan masalah ini terselesaikan, Dreadlord merasa yakin bahwa dia tidak hanya dapat mengamankan Menara Hitam, tetapi seluruh Deadlands di bawah kendalinya. Alasan mengapa ia mulai berambisi untuk memperoleh Deadlands adalah karena satu hal sederhana. Tidak ada dewa yang bisa memasuki dunia ini. Morax telah mengorbankan sebagian besar keilahiannya hingga ia mengalami kemunduran ke puncak demigod. Bahkan saat itu, luka-luka yang ia terima dari pengejaran para dewa neraka membuatnya tidak dapat meninggalkan Menara Hitam, atau keberadaannya akan hancur menjadi debu. Inilah sebabnya ia memanipulasi undead untuk melakukan perintahnya, dan bahkan harus membungkuk lebih rendah lagi untuk berteman dengan para pemimpin shelter. Ia membutuhkan mereka untuk membantunya memperoleh cermin, yang akan memungkinkannya untuk kembali ke kekuatan puncaknya, dan sekali lagi melangkah ke jajaran para dewa. Seolah-olah ia menertawakan kondisi William saat ini, salah satu penguasa maut di bawah komandonya menerobos masuk ke ruang singgasana sambil membawa pesan yang membuat senyum di wajah Morax melebar. Yang mulia, cermin ke-8 telah ditemukan, penguasa maut melaporkan. Bagus sekali. Morax tertawa dan memerintahkan penguasa maut untuk membawa cermin itu ke tangannya secepat mungkin. Penguasa maut membungkuk hormat sebelum meninggalkan ruang singgasana dengan tergesa-gesa. Satu lagi, Morax terkekeh. Satu lagi saja dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Morax bersukacita karena saat yang dia bayangkan sudah dekat. Sekarang, domain siapa yang harus aku kunjungi pertama kali setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku? Morax mengusap dagunya dengan suasana hati yang baik. Ah, aku tahu siapa yang harus dikunjungi pertama kali. Penguasa ketakutan itu menyeringai saat dia mengingat Markis Agung Neraka yang menyebalkan yang telah memainkan peran penting dalam kejatuhannya. Amon, aku akan mulai denganmu. Morax menghantamkan tinjunya ke sandaran tangan singgasana naganya. Aku ingin melihat ekspresimu saat kau melihat putri kesayanganmu dinodai tepat di depan matamu. Ah, ya, gadis itu, gadis terkutuk yang lahir dari penyatuan dewa terkutuk, dan dewa yang akan menemui ajalnya. Sungguh penyatuan yang membahagiakan, berani kukatakan. Tapi, sayang, kau berani menyinggungku, jadi kupastikan kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Morax mengangkat tangannya dan sebuah piala emas muncul begitu saja. Sesaat kemudian, seorang peri cantik dengan rambut hijau panjang, dan sepasang mata berwarna merah delima yang indah, menuangkan anggur ke dalam piala itu. Bagaimana persiapannya? Tanya Morax. Semuanya beres, Yang Mulia, jawab peri cantik itu. Bagus, setelah cermin terakhir diperoleh, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, janji Morax. Tidak hanya di dunia ini, tetapi di semua dunia tempat aku akan berkuasa. Jadi, layani aku dengan baik.
Aku akan melakukannya, Yang Mulia, jawab peri cantik itu. Aku tak sabar melihat kejayaanmu. Tanda pisah tanda hubung. Lindir mendesah saat ia duduk di singgasananya yang dibuat sementara di Swamptide Shelter. Bahkan setelah menghabiskan semuanya, dia tidak dapat menemukan cermin apapun di Deadlands. Moral tempat perlindungannya juga berada pada titik terendah sepanjang masa karena beberapa pemimpin di aliansi mulai berpindah kubu ke pihak Morax, yang membuat Lindir dan pemimpin netral lainnya merasa cemas. Satu-satunya hal yang dapat dia harapkan sekarang adalah Morax akan menepati janjinya untuk membuka pintu yang akan memungkinkan mereka meninggalkan Deadlands. Selama dia dapat kembali ke dunia asalnya dalam keadaan utuh, dia akan dapat memulai kembali dan membangun kembali sukunya, yang telah hancur selama perjuangan intens untuk perluasan wilayah. Sementara Lizard Fox sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang pengunjung tak terduga muncul di depannya. Xenovia, apa yang kamu lakukan di sini? Lindir bertanya dengan bingung. Apakah sesuatu terjadi pada Glory Shelter? Apakah bocah itu, William, bangun? Bahkan ketika Xenovia masih hidup, bernapas, manusia, dia dan Lindir tidak pernah memiliki hubungan dekat. Meskipun mereka tidak saling bermusuhan, para Lizard Folk tidak tahu mengapa penguasa kematian akan datang dan mengunjunginya. Kehadiran William di Glory Shelter memberi Lindir harapan bahwa dia akan bertindak sebagai pencegah, kalau-kalau Morax mengingkari janjinya untuk membebaskan orang-orang Deadlands. Namun, setelah bocah berambut merah itu koma, mereka mulai curiga bahwa itulah cara Morax untuk melenyapkan semua penentang. Bahkan Sweeper, yang membenci William sampai ke tulang, merasa khawatir ketika mendengar keadaan koma half-elf itu. Meskipun mereka tidak akur, babi hutan iblis telah mengenali kekuatan William. Sweeper berharap bahwa half-elf akan membantu menyeimbangkan keadaan untuk mencegah agar keseimbangan tidak berpihak pada Morax. Lindir menatap Xenovia dengan ekspresi waspada saat ia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah perasaan terdalamnya terlihat di wajahnya. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi, jawab Xenovia. Ini masalah yang sangat sensitif, jadi kuharap kau mau mendengarkanku sekali saja. Lindir merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Saat ini, ia tidak melakukan sesuatu yang istimewa, jadi ia lebih dari sekadar ingin mendengar tujuan Xenovia datang mengunjunginya. Setengah jam kemudian, Xenovia meninggalkan Swamptide Shelter untuk kembali ke Glory Shelter. Lindir tidak mengantarnya keluar, tetapi tetap berada di dalam kamarnya untuk mencerna usulan Ditlord. Kurasa aku harus mengambil risiko, gumam Lindir sambil menggertakkan gigi. Aku hanya berharap aku bisa hidup setelah semuanya terjadi. Jika tidak, aku akan menjadi salah satu antek mayat hidup Morax, yang dilucuti kebebasannya untuk melayaninya selama-lamanya. Lindor paling benci berjudi karena ia tidak pandai melakukannya. Sekarang karena ada sesuatu yang besar dipertaruhkan, dengan peluang yang tidak berpihak padanya, ia merasa tidak berdaya. Meski begitu, ia bersedia mengambil risiko. Hanya ada satu masalah. Apakah itu risiko yang layak diambil? Bab 848 kau tidak akan bisa tidur malam ini. Berdiri di dalam laut kesadarannya, William menatap langit dengan kedua lengan disilangkan di dada. Ia dapat melihat bayangan Morax yang sedang menatapnya dari atas langit-langit ruangan. Senyum sinis terlihat di wajah Dreadlord, yang membuat William membalasnya dengan seringai. Setelah beberapa menit, pengamatan Morax berakhir dan William dapat mengetahui bahwa Dreadlord telah pergi untuk selamanya. Serius, kau seharusnya memberitahuku saja, Katie, gumam William. Wanita cantik itu entah bagaimana berhasil memaksa half-elf itu tidur nyenyak, yang memungkinkannya untuk mengelabui Morax agar berpikir bahwa ia masih belum tidur. Tiba-tiba, dua wanita muncul di dalam laut kesadarannya, dan mereka tidak lain adalah Lilith dan Raizel. Will, ada apa? Tanya Lilith sambil memegang tangan William. Aku heran kau memanggilku menggunakan anting-anting itu. Maaf, semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan aku tidak punya waktu untuk bereaksi. William meremas tangan Lilith. Morax memperoleh kemampuan untuk memata-matai orang lain saat ia memperoleh cermin ketujuh. Sangat mungkin juga cermin ke-8 akan ditemukan hari ini. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara normal, jadi kita akan melakukan latihan di laut kesadaranku. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita masih memiliki kesempatan untuk membalikkan semuanya. Raizel mengamati dunia batin William dengan penuh minat. Jadi, seperti inilah bentuk kesadaranmu, Will, kata Raizel. Saat ia menatap senjata-senjata yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di permukaan laut.
Tidak ada yang istimewa, jawab William. Sekarang, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Morax sekarang berpikir bahwa aku tidak lagi menjadi ancaman baginya, jadi ini akan menguntungkan kita. Sayangnya, yang lain harus bergantung pada kalian berdua untuk membuat rencana ini berhasil. Lilith dan Raisel menganggukkan kepala mereka sebagai tanda terima kasih. Setelah menemukan cermin ke-8, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan yang terakhir, Raisel menyeringai. Sayangnya, itu tidak akan sesederhana itu. Sayangnya, butuh beberapa hari bagi mereka untuk menemukannya. William menggelengkan kepalanya. 3 hari. Dalam 3 hari, cermin terakhir akan ditemukan. Bagaimana? William menggaruk kepalanya tak berdaya saat dia menatap kedua wanita yang menatapnya tak percaya. Seekor burung kecil akan memberitahu Lindir di mana letaknya, jawab William. Dia akan bergerak dalam 3 hari. Ekspresi Lilith dan Raisel menjadi sangat serius. Mereka pikir cermin terakhir akan memberi mereka waktu untuk melakukan persiapan yang diperlukan, tetapi Half-Elf itu memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya waktu 3 hari untuk menyiapkan semuanya. Apakah kita punya cukup waktu? Lilith bertanya sambil menatap Raisel. Raisel menyilangkan lengan di dada. Secara teori, kita siap menjalankan rencana kita kapan saja. Tapi, mengapa harus dalam 3 hari? William tersenyum. Itu karena seekor burung memberitahuku bahwa hari ini adalah hari dengan peluang keberhasilan tertinggi. Tunggu, apakah burung itu burung yang sama yang memberitahu Lindir di mana cermin ke-9 bisa ditemukan? Tidak, ini burung yang berbeda. Agak eksentrik, tapi dia tidak bermaksud menyakiti kita, mungkin. Lilith mengangkat sebelah alisnya. Mungkin, remaja berambut merah itu terbatuk pelan karena burung eksentrik itu melarangnya untuk memberitahu identitasnya. Meskipun William merasa semuanya akan baik-baik saja bahkan jika dia memberitahu Lilith dan Raisel tentangnya, dia tetap memutuskan untuk bermain aman dan hanya mengatakan apa yang boleh dia katakan. Apakah kita diberi lebih banyak hari atau tidak, itu tidak terlalu penting, kata William. Rencana kita sudah ditetapkan, jadi akan lebih baik bagi kita untuk menyelesaikan ini lebih cepat daripada nanti. Lagi pula, aku tidak suka berpura-pura koma untuk waktu yang lama. Raisel mendesah tetapi tetap menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, kita akan melaksanakan rencana kita pada hari ketiga. Haruskah kita memberitahu Lilith sepenuhnya tentang rencana kita? William dan Raisel menatap sang Amazon, yang menatap balik ke arah mereka berdua dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lilith, seberapa hebat aktingmu? Tanya William. Sang putri Amazon mengerutkan kening karena dia tidak begitu pandai berakting. Meskipun dia bisa mengerahkan sedikit usaha untuk membuatnya berhasil, akting bukanlah keahliannya. Cukup biasa saja, jawab Lilith jujur. Kenapa? Apakah aku perlu berakting untuk membuat semuanya lebih meyakinkan? Ya, tetapi karena kamu tidak bisa melakukannya, mari kita batalkan saja rencana itu. William menepuk bahunya. Maaf, tetapi akan lebih baik jika kita tidak melibatkanmu demi kebaikan kita semua. Raisel hanya bisa tersenyum meminta maaf pada Lilith yang memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Meski begitu, putri Amazon itu tetap mengangguk pada akhirnya. Will, aku percaya padamu, kata Lilith. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa yang terbaik adalah tidak memberitahuku apapun maka aku akan mendukung keputusanmu. Tapi, ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya kamu melakukan ini padaku. Di masa depan, kamu tidak akan menyembunyikan apapun dariku, dan katakan saja padaku dengan jujur. Apakah kita punya perjanjian? William mengangguk dan mencium pipinya. Maaf, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku akan memaafkanmu sekali ini saja. Terima kasih. Raisel, yang merasa ditinggalkan, bergerak. Mendekati keduanya dan memeluk mereka berdua. Kita semua bersama-sama dalam hal ini, kata Raisel tetapi suaranya membawa sedikit kecemasan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, William meyakinkan gadis muda yang cemas itu. Aku percaya padamu, Raisel. Bagaimana denganku? Sela Lilith. Half-Elf itu terkekeh saat melihat putri Amazon yang masih cemberut. Tentu saja aku juga percaya padamu, kata William. Selama kita bertiga bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bolehkah aku memberitahu kalian sesuatu? Tanya Raisel. William dan Lilith menatap gadis cantik yang wajahnya masih memerah. Sangat jarang Raisel berinisiatif untuk terbuka kepada mereka,
jadi keduanya lebih dari bersedia mendengarkannya. Silakan saja, jawab William. Lilith menganggukkan kepalanya dan menunggu Raisel memberitahu mereka apa yang ada di pikirannya. Kau tahu, aku hanya ingin memberitahu kalian berdua bahwa Ma dan Pa mengandung aku di dunia aneh tempat mereka terperangkap di masa muda mereka, kata Raisel. Dia tidak dapat melihat William dan Lilith yang wajahnya mulai berubah aneh. Itu sebabnya kita harus melakukan yang terbaik, kata Raisel dengan suara yang sangat rendah sehingga hampir terdengar seperti dengungan nyamuk. Kita semua, terutama kalian berdua, tolong, lakukan yang terbaik. Setelah melemparkan bom kedua orang yang sangat disayanginya, Raisel berubah menjadi partikel cahaya dan meninggalkan laut kesadaran William dengan tergesa-gesa. William dan Lilith menatap ruang kosong tempat si cantik muda berdiri beberapa saat yang lalu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Lilith, kau tidak perlu mengatakan apapun. Kau bisa tidur saja, dan aku akan mengurus sisanya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memastikannya tetap terjaga. William tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Lilith yang penuh tekad. Jelas, si cantik muda hanya menghasut sesuatu, tetapi Putri Amazon menganggapnya serius. Mari kita lakukan dengan moderat saja, jawab William. Kita masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Tenang saja, Lilith memberi William senyuman, kau tidak akan bisa tidur malam ini, yang membuat half-elf itu merasa seperti akan bertarung dalam pertandingan gulat dengannya. Pertandingan yang pasti tidak akan berakhir menguntungkannya. Bab 849 Ketenangan sebelum badai bagian 1. Ketika Lilith membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah pria yang telah dipilihnya untuk menjadi pasangan hidupnya. Dia menatap wajah damai pria itu saat tidur, dan menyisir rambut yang menutupi wajahnya dengan tangannya. Putri Amazon itu sebelumnya tidak percaya pada cinta, tetapi sekarang dia yakin bahwa dia mulai benar-benar jatuh cinta pada William. Tentu saja, dia tahu bahwa half-elf itu juga tidak menyangka hari seperti ini akan datang. Keduanya tidak benar-benar melihat satu sama lain sebagai calon kekasih. Itu semua berubah setelah mereka tiba di Deadlands dan bertemu Raisel. Tanpa dia, tak satu pun dari mereka akan mengambil langkah terakhir itu. Langkah yang memungkinkan mereka untuk memahami kemungkinan yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Aku mencintaimu, bisik Lilith di telinga William sambil mencium pipinya. Lilith kemudian bangkit dari tempat tidur, membiarkan selimut jatuh dari tubuh telanjangnya yang sensual. Tadi malam agak menegangkan karena dialah yang memimpin dalam segala hal. Bahkan sekarang, dia merasa William masih ada di dalam dirinya dan itu membuatnya tersipu, meskipun baru saja bangun. Dia kemudian menyingkirkan selimut dari bagian bawah tubuh William, dan mencium orang yang membuatnya merasa senang. Aku juga mencintaimu, kata Lilith sambil mengecup Little Will, yang membuat Will sangat bersemangat. Lilith berdiri dari tempat tidur, dan melakukan beberapa peregangan untuk membiarkan darah mengalir di dalam tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya, dia akan senang untuk terus bercinta dengan remaja berambut merah itu untuk memastikan bahwa dia hamil dengan anaknya. Sayangnya, aku tidak bisa melakukan itu, Lilith mendesah sambil mengambil handuk mandi untuk membungkus William seperti lumpia, sebelum mengangkatnya dari tempat tidur. Dia menggendong half-elf yang tidur, itu menuju kamar mandi untuk membersihkannya dari sisa-sisa pertempuran malam mereka yang intens. Tepat saat dia hendak memasuki kamar mandi, dia mendengar suara-suara orang berbicara di dalam kamar. Lilith terkejut, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia mengenal suara kedua wanita itu. Begitu Putri Amazon melangkah masuk ke kamar mandi, Raisel dan Katie melirik ke arahnya. Wanita cantik itu tidak dapat menahan tawa yang keluar dari bibirnya saat dia melihat lumpia yang dibungkus di tangan Lilith. Raisel, di sisi lain, tidak dapat menahan senyum lebar yang menyebar di wajahnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, wajahnya mulai memerah. Dia masih tidur, tanya Katie. Dia menatap half-elf yang wajahnya yang sedang tidur membuatnya berharap bisa mengurungnya di kamarnya sendiri dan menghisapnya hingga kering. Kau terlalu memanjakannya, Lilith. Jika kau terus seperti ini, dia akan berakhir sebagai orang yang tidak baik di masa depan. Lilith terkekeh saat dia memilih tempat yang jauh dari kedua wanita itu untuk memandikannya, sambil mencegah mereka melihat tubuh telanjang kekasihnya. Jika ini di masa lalu, dia tidak akan keberatan berbagi William dengan saudara perempuannya di Kekaisaran Amazon. Namun, saat ini, dia merasa posesif,
dan tidak lagi berniat membiarkan orang lain melihat sesuatu yang menjadi miliknya. Melihat bahwa Lilith tidak berniat membiarkan mereka melihat sesuatu yang menarik, Katie menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berendam di dalam bak mandi. Di sisi lain, Raisel bersenandung di bak mandi coklatnya. Jelas, dia merasa sangat bahagia saat ini, dan Katie tahu bahwa yang terbaik adalah tidak mengolok-olok kebahagiaannya. Beberapa menit kemudian, kedua wanita itu meninggalkan kamar mandi karena mereka berdua memiliki tugas yang harus mereka selesaikan. Pada saat itulah Lilith keluar dari kamar mandi, menggendong William di lengannya. Meskipun dia ingin berendam bersama William di bak mandi, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Morax mungkin menggunakan keterampilan scrying-nya untuk memeriksa kondisinya kapan saja, jadi dia tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membersihkannya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua kembali ke kamar tepat di sebelah kamar Raisel. Setelah mendandani half-elf dengan benar, Lilith membaringkannya di sofa untuk sementara waktu. Dia kemudian mengganti spray, juga selimut yang telah mereka gunakan malam sebelumnya. Baru setelah menyelesaikan kedua hal ini, dia mengembalikan William ke tempat tidur dan berbaring di sampingnya. Sinkronisasi. Lilith masih perlu berlatih di dalam laut kesadaran William untuk memeriksa berapa lama William akan dapat menggunakan kekuatannya. Keilahian Amazon adalah kunci untuk membatalkan rencana Morax. Tubuh William perlu belajar menahan keilahian Lilith untuk jangka waktu tertentu untuk memastikan bahwa strategi mereka akan berhasil. Tanda pisah tanda hubung. Baiklah, kita akan melanjutkan mencari sumber daya hari ini, kata Katie dengan tekad. Semuanya, tolong, lakukan yang terbaik. Ya, hati-hati, kata Raisel sambil menatap langit Deadlands yang suram. Sepertinya badai akan datang. Katie juga melirik langit abu-abu gelap dengan tatapan tenang sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kita tidak akan pergi terlalu lama, jawab Katie. Paling lama, kita akan kembali setelah 3-4 jam. Raisel menatap Xenovia dengan khawatir yang menyilangkan lengan di dadanya dan bersandar pada truk. Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Xenovia menyeringai pada gadis cantik yang menatapnya dengan khawatir. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan kelompok Katie berkeliaran di Deadlands dengan ketegangan yang begitu tinggi di udara, kan? Raisel mengangguk. Hati-hati, pada tanda-tanda pertama masalah, segera kembali ke shelter. Mengerti? Jawab Xenovia. Beberapa menit kemudian, tim pemulung Glory Shelter bergerak keluar untuk mencari sumber daya. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di Deadlands hari ini. Ada semacam penindasan tak terlihat yang turun dari langit. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan bahwa sesuatu itu akan segera terjadi. Bab 850 Ketenangan sebelum badai bagian 2. Awan yang sangat tidak menyenangkan, kata Eldon sambil menatap keluar jendela tempat berlindungnya. Sepertinya hitungan mundur menuju akhir dunia akhirnya dimulai. Apakah kau juga merasakan hal yang sama? Lindir, yang telah mengunjungi tempat penampungan kurcaci pagi-pagi sekali, mendecak lidahnya tanda setuju dan jengkel. Aku benci diperlakukan seperti bidak catur oleh orang-orang, keluh Lindir. Untuk seseorang dengan status sepertiku yang merendahkan diri serendah ini, kurasa aku akan gila. Eldon tertawa sambil berjalan menuju temannya dan menepuk bahunya. Menjadi gila itu baik sesekali. Hanya orang gila di dunia yang bisa melakukan hal-hal gila yang dianggap mustahil oleh orang-orang. Kau juga gila, desis Lindir dengan marah. Kenapa kau keras kepala? Aku tahu kurcaci itu keras kepala, tapi kau sudah berada di level yang sama sekali baru. Aku datang ke sini supaya kau bisa meyakinkanku untuk berpihak pada Morax, supaya aku tidak harus melalui kegilaan ini. Petik 2. Kau pergi ke shelter yang salah. Kau seharusnya pergi ke Wade atau Avril saja. Tapi aku benci bajingan bermuka dua itu. Eldon mengangkat bahu sambil duduk di kursi di seberang Lizard Folk yang mengamuk. Lindir mendesah sebelum meminum secangkir air di atas meja. Setelah menghilangkan dahaganya, dia sekali lagi melotot ke arah kurcaci yang mulai memainkan janggutnya. Dengar, aku tidak meminta terlalu banyak, kata Lindir dengan suara yang berbau kecemasan. Hanya saja, berapa peluang kita untuk menang? Hampir 0%. Dengan ini, aku keluar. Si kadal berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia kemudian membuka pintu dan menoleh untuk melihat kurcaci yang masih memainkan janggutnya. Kau tidak akan menghentikanku? Lindir bertanya dengan tidak percaya.
Eldon mengangkat kepalanya untuk melihat Lizard Folk yang sisik hijaunya mulai berubah menjadi merah. "Kenapa aku harus menghentikanmu?" tanya Eldon. "Ini hidupmu, jadi ini pilihanmu. Hal terakhir yang ingin kulakukan adalah mendengar seseorang berteriak di telingaku, aku seharusnya tidak percaya padamu. Saat aku menghadapi kematian, kau sudah cukup dewasa, Lindir. Kau, aku, semua orang, perlu bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Apakah itu mengarah pada kekalahan atau kemenangan, kau harus melakukannya dengan pengetahuan bahwa itu adalah pilihanmu sendiri, dan bukan pilihan orang lain." "Persetan dengan ini, aku keluar," gerutu Lindir sambil membanting pintu hingga tertutup. Eldon menggelengkan kepalanya saat mengambil bir di atas meja. Tepat saat dia hendak menikmati birnya, pintu ruangan terbuka dan Lindir menerobos masuk sekali lagi. "Hanya saja kali ini dia tidak sendirian. Katakan padaku, Kurcaci," kata Sweeper dengan suara yang terdengar cemas. "Seberapa besar peluangmu untuk menang?" Sudut bibir Eldon berkedut saat dia melihat ke arah Demonic Boarkin dan Lizard Folk yang menyebalkan yang menatapnya seolah-olah mereka akan mati jika dia tidak memberi mereka jawaban yang tepat. "Hampir nol," Eldon mengulangi jawaban yang telah dia berikan kepada Lindir. "Persetan dengan ini, aku keluar," kata Lindir untuk ketiga kalinya saat dia berjalan keluar dari ruangan. "Sial, aku tidak ingin berada di pihak yang kalah. Aku keluar dari sini," Sweeper menyatakan saat dia juga keluar dari pintu dan membantingnya hingga tertutup. Eldon memperhatikan mereka pergi saat dia membuka kaleng birnya dengan bunyi letupan. Pemimpin kurcaci baru saja menyesap birnya ketika pintu kamarnya sekali lagi terbuka. Sweeper dan Lindir berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius di wajah mereka. "Hei, apakah kita benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang?" tanya Lindir. "Mengakulah, kurcaci tua," Sweeper melotot marah. "Aku benci berada di pihak yang kalah. Jika kau pikir kau punya kesempatan untuk menang, katakan sekarang atau aku bersumpah akan menghantuimu jika aku mati di sini di Deadlands." Babi hutan iblis itu kemudian mengambil bir dari tangan Eldon dan meminum semua isinya sekaligus. Setelah selesai, dia meremas kaleng itu dan melemparkannya ke samping sebelum melotot ke arah kurcaci yang sedang menatap Lindir dan dirinya seperti mereka adalah orang mati. Eldon berdiri dari kursinya dan memanggil palu godamnya. "Dasar bajingan," Eldon meraung sambil mencengkeram senjatanya dengan kedua tangan. "Berhentilah bertanya padaku dan berpikir menggunakan pikiranmu sendiri." Raungan dahsyat Eldon bergema di dalam shelternya. Dia kemudian mengayunkan senjatanya, untuk menghancurkan dua hama yang terus mengganggunya. Sayangnya, Sweeper dan Lindir sudah menduga hal ini akan terjadi dan sudah mulai melarikan diri. Meskipun Lizard Folk dan babi hutan iblis tidak memiliki ciri-ciri yang dapat ditebus, keduanya tidak akan kalah dalam hal melarikan diri untuk menyelamatkan diri, yang hampir membuat Eldon menderita aneurisma saat ia mengejar mereka dengan senjatanya yang terangkat tinggi. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam menara hitam, Morax menatap 8 cermin yang melayang di udara saat mereka memproyeksikan gambar orang-orang di tanah mati. Ia menyaksikan dengan geli saat kurcaci yang marah itu mengejar Sweeper dan Lindir dengan maksud untuk menghajar mereka habis-habisan. Sang penguasa ketakutan bahkan tertawa terbahak-bahak saat Eldon hampir menghancurkan wajah Sweeper setelah babi hutan iblis itu secara tidak sengaja tersandung di tangga, dalam keinginannya untuk melarikan diri dari kurcaci yang birnya telah ia minum tanpa izin. Setelah puas dengan kejenakaan ketiganya, sang penguasa ketakutan menatap William yang saat ini sedang berbaring di tempat tidur dengan seorang Amazon yang cantik di sisinya. Morax telah melabeli peri half sebagai variabel dalam rencananya, jadi ia memastikan untuk melumpuhkannya pada saat yang paling penting. Sekarang setelah half-elf itu disingkirkan, dia tidak lagi merasakan ancaman dari para penghuni Deadlands, bahkan jika mereka semua bersatu melawannya. Hanya William, yang kekuatan vampirnya dapat ditingkatkan oleh menara hitam, yang menjadi ancaman paling serius bagi keinginan Morax untuk menaklukkan. Selama half-elf itu tetap tertidur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghalangi jalannya. Morax mengalihkan pandangannya ke cermin-cermin lainnya, yang memperlihatkan kepadanya orang-orang dari shelter lain yang masih dengan panik mencari cermin terakhir. Dreadlord memandang mereka dengan rasa terima kasih karena tanpa bantuan mereka, dia tidak akan dapat mengumpulkan mereka dalam waktu sesingkat itu. 2 jam kemudian, Dreadlord akhirnya bosan melihat kejadian-kejadian di Deadlands dan mengangkat tangannya. Cermin-cermin itu terbang menuju alasnya masing-masing dan tetap tidak bergerak.
Hanya permukaannya yang beriak dengan kekuatan saat mereka menunggu saudara kesembilan mereka bergabung untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka. Segala sesuatu kembali tenang di Deadlands seolah-olah badai telah lewat. Morax tahu bahwa setelah jeda singkat itu, mimpi dan aspirasinya akhirnya akan menjadi kenyataan. Tanda pisah tanda hubung. 3 hari kemudian, Lindir berdiri di atap shelternya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melihat sosok yang berjalan ke arahnya di bawah naungan fajar. Hari ini adalah hari yang dijanjikan, dan Lindir harus membuat keputusan penting. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus bergabung dengan Morax dan menyelesaikannya. Namun, ada sesuatu yang jauh di dalam dirinya yang menolak dan tidak mau bergandengan tangan dengan Dreadlord yang telah menggodanya dengan janji-janji yang melampaui mimpinya yang terliar. Lindir mendesah saat dia menatap Xenovia, yang telah mendarat beberapa meter darinya. "Aku datang ke sini untuk jawabanmu," kata Xenovia. "Apa keputusanmu?" Lindir mengepalkan tinjunya saat pertempuran internal terjadi di dalam kepalanya. Xenovia menyilangkan lengannya di dadanya dan menunggu dengan sabar jawaban Lindir. Saat ini, para aktor utama akan menjadi pusat perhatian. Apakah cerita ini akan berakhir bahagia atau sedih? Semuanya tergantung pada bagaimana mereka memainkan peran mereka dalam gambaran yang lebih besar. Xenovia menatap Lindir dengan senyum jahat dari tempatnya berdiri. Jika Lindir menyetujui lamaran mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika Lindir mundur, maka mereka akan menggunakan rencana B. Katie telah memberitahu Xenovia bahwa jika Lindir tidak menyetujui lamaran mereka, dia memiliki izin untuk memukuli Lizard Fox sampai dia setuju. Ini adalah rencana B mereka, apapun yang terjadi. Satu-satunya jawaban yang akan mereka terima dari bibir Lindir adalah ya, atau ya.